Selamat pagi anak-anak, mana kabarnya? Anak-anak semua sehat ya? Nah, hari ini kita akan belajar kembali belajar bahasa Indonesia ya dengan Pak Wayan. Kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu kemarin. Nah, kalau minggu kemarin itu ada yang bertanya tentang letak ide pokok. Nah, hari ini kita akan belajar bersama mengenai letak ide pokok ya. Letak ide pokoknya nanti terkait dengan jenis-jenis paragraf yang akan kita pelajari. Baik anak-anak, untuk pagi hari ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari itu ada 2. Nah, masih di tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Kemudian kompetensi dasar 3.1-nya menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Untuk kompetensi dasar 4.1 menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Nah, kita mau belajar tentang 3 hal. Yang pertama, melalui penjelasan materi nanti dari Pak Wayan, siswa dapat mengetahui pengertian paragraf deduktif, induktif, dan deduktif-induktif atau campuran dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan membaca bacaan, siswa dapat menentukan jenis paragraf dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan menulis, siswa dapat membuat sebuah paragraf dengan benar. Oke, nah pada kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis paragraf. Biar anak-anak tidak bingung, ini masuk jenis paragraf apa ya Pak ya? Nah, nanti kita akan lihat ya. Nanti Pak akan tunjukkan beberapa contoh. Kalau paragraf ini namanya apa, paragraf itu namanya apa. Nah, ini nanti kita akan belajar jenis-jenis dari paragraf. Nah, secara umum ada 3 jenis ya. Jenis-jenis paragraf dapat ditentukan dari letak ide pokoknya. Anak-anak minggu kemarin itu kita sudah belajar untuk menentukan ide pokok. Nah, pada pembelajaran kemarin itu Pak Wan tekankan anak-anak harus paham dulu ide pokoknya itu ada di mana. Kalau ide pokok itu bisa dilihat di kalimat utama atau kalimat pokok. Kalau sudah menentukan kalimat pokoknya, kalimat utamanya pasti bisa menentukan ide pokoknya. Nah, kalau dia, kita lihat yang pertama ya. Kalau dia paragraf yang letak ide pokok berada di awal paragraf, berarti disebut sebagai paragraf deduktif. Ingat, paragraf deduktif di depan, berarti di awal, di depan ya. Itu aja untuk mengingat, biar nanti bisa dibedakan dengan yang lainnya. Jadi paragraf deduktif adalah paragraf yang letak ide pokoknya berada di awal paragraf. Kemudian yang kedua, paragraf induktif, yaitu paragraf yang letak ide pokoknya berada di akhir paragraf. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, paragraf campuran, paragraf yang letak ide pokoknya berada di awal dan di akhir paragraf. Jadi ada 2 ide pokok tapi sama ya. Maksudnya sama itu ide pokok yang nanti ditulis di awal itu juga sama dengan di akhir. Perbedaannya nanti cuma terletak dalam penyusunan kalimatnya. Tapi inti dari ide pokoknya sama. Jadi ada 2, di awal dan di akhir, gitu ya. Nah, kalau ulangin lagi, ada 3. Yang pertama paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Oke, contohnya kita lihat ya. Yang pertama, contoh paragraf deduktif. Ingat, deduktif di depan ya, deduktif. Ada sebuah bacaan seperti ini, ada sebuah paragraf. Ini Pak Wan ambil dari bacaan pada buku tema 1 buku siswa ya. Jadi kalau anak-anak sudah mendownload buku tema yang sudah Pak Wayan berikan dan sudah kalian baca, tentu pernah mendengar, melihat, membaca paragraf ini. Paragrafnya
seperti ini. Faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Ya, kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Sementara kalimat penjelasnya adalah di kalimat kedua dan seterusnya. Tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air berpengaruh pada baik tidaknya tumbuhan. Tentunya pertumbuhan tanaman di daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya baik akan berbeda dengan daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya kurang baik. Contoh perbedaan yang dikarenakan karakteristik kondisi tanah ini dapat dilihat dan dibandingkan antara hutan di Kalimantan yang subur dengan hutan di Nusa Tenggara. Nah, ini adalah sebuah paragraf. Kalimat utamanya ada di awal. Ide pokoknya ada di dalam kalimat utamanya yang di awal ini. Mana? Nah, faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Jadi dibahas di dalam paragraf ini adalah mengenai tanah, ya. Kalimat pendukungnya tingkat kesuburan tanah, gitu. Kemudian tentunya pertumbuhan tanaman di daerah yang tingkat kesuburan tanah dibahas lagi tanah, gitu ya. Jadi kalimat-kalimat berikutnya itu menjelaskan kalimat utamanya. Nah, di dalam kalimat utamanya ada ide pokok. Karena ide pokoknya ini ada di awal di kalimat pertama, maka disebut paragraf deduktif. Ya, ini contohnya. Kemudian kita akan lihat paragraf induktif. Seperti apa ya paragraf induktif ya? Nah, kita lihat. Nah, ini ada sebuah bacaan juga, sebuah paragraf. Ya, nanti diperhatikan antara kalimat pertama dan kalimat akhir. Peranan air yang dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan sangat penting bagi hidup tumbuhan. Flora yang ada di daerah dengan curah hujan yang rendah memiliki keanekaragaman yang juga rendah dibandingkan dengan daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Memang, air merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Nah, ini contoh paragraf deduktif. Kalimat utamanya ada di akhir. Kata-kata memang, kemudian sehingga, kesimpulannya itu merupakan ciri-ciri dari kalimat yang kalimat utamanya ada di akhir, gitu ya. Jadi kalau paragraf induktif itu ada di akhir kalimat utamanya, bukan di awal ini. Memang air merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Ini kesimpulannya dari kalimat 1 sampai kalimat ketiga ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Contoh dari kalimat paragraf deduktif, induktif, atau disebut juga paragraf campuran, ya. Nah, kita lihat. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brasil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215. Terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Memang Indonesia terkenal dengan kekayaan flora dan fauna. Nah, anak-anak silakan perhatikan kalimat pertama. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Kalimat ini muncul lagi di akhir. Memang Indonesia terkenal dengan kekayaan flora dan faunanya. Ini sama, ya, artinya sama-sama menjelaskan bahwa Indonesia terkenal dengan kekayaan flora dan faunanya. Ya, di kalimat pertama juga, kalimat kedua diulangi lagi. Nah, inilah yang disebut sebagai contoh paragraf campuran atau deduktif induktif, ada di depan dan di akhir. Gitu ya. Kawan rasa anak-anak bisa
membedakan tadi dari yang pertama deduktif, yang kedua induktif, kemudian yang terakhir ini adalah campuran. Oke, untuk melatih kemampuan anak-anak, kita akan lihat ya, soal latihan pilihan ganda ini. Ya, nanti coba anak-anak jawab dalam hati anak-anak sendiri, kira-kira jawabannya apa ya. Nah, ada bacaan seperti ini. Paragraf berikut merupakan contoh jenis paragraf titik. Silakan kita baca bersama-sama ya. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu dan musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Nah, coba anak-anak perhatikan sebentar paragraf ini. Pawan kasih waktu sebentar, coba kira-kira anak-anak tentukan ini termasuk jenis paragraf apa? Ya. Apakah paragraf deduktif? Apakah paragraf induktif? Apakah paragraf campuran? Atau paragraf deduktif induktif? Nah, kira-kira yang mana ya? Oke, jawabannya adalah A, deduktif. Ya, jawabannya adalah deduktif karena kalimat utamanya ada di awal. Nah, tadi kalau anak-anak menjawab deduktif, berarti sudah paham. Kalau tadi mungkin ada yang terjebak, ini apa ya, ini induktif atau campuran atau induktif ya. Nah, yang C sama D ini sebenarnya sama ini ya, campuran yang deduktif induktif itu juga. Tapi karena jawabannya bukan itu, jawabannya adalah A, deduktif. Ini contoh soal yang pertama. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Paragraf berikut termasuk paragraf jenis otot-otot rangka membantu manusia, misalnya untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegak. Dalam hal ini, otot-otot tersebut juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. Itulah beberapa fungsi dari otot manusia. Oke, silakan anak-anak tebak. Mana kira-kira jawabannya? Yang A, induktif, B, deduktif, C, campuran, D, narasi. Sudah menemukan jawabannya? Oke, jawaban yang benar adalah A, induktif ya, karena pada paragraf ini disimpulkan di akhir. Ya, kalimat terakhir ini, lihat, itulah beberapa fungsi dari otot manusia. Fungsinya apa? Dijelaskan pada kalimat pertama. Membantu manusia misalnya untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegak. Dijelaskan juga pada kalimat kedua. Dalam hal ini otot-otot juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. Nah, disimpulkan di akhir, itulah beberapa fungsi dari otot manusia. Paham ya anak-anak ya? Kita lihat lagi. Oh, udah tidak ada. Nah, sekarang kita masuk ke latihan ya. Latihannya gampang. Ini anak-anak kan kawan minta untuk membuat satu jenis paragraf ya, satu jenis paragraf. Kawan akan bagi. Jadi nomor absen 1 sampai 10 itu membuat paragraf deduktif yang kalimat utamanya ada di awal atau ide pokoknya ada di awal. Kemudian nomor absen 11 sampai 20 membuat paragraf induktif yang ide pokoknya ada di akhir. Kemudian nomor absen 21 sampai 30 membuat paragraf campuran. Gitu ya. Kalau sudah kamu tulis di buku catatanmu, jangan lupa kamu foto, kirim ke Teams ya, kirim ke Teams. Dan kawan selalu mengingatkan,
tulisanmu dibuat yang rapi, tidak coret-coret, dan gunakan huruf Latin atau huruf tegak bersambung ya. Setiap anak-anak mengumpulkan tugas itu, Pawan selalu mengomentari anak-anak yang menulis dengan huruf cetak. Jadi selalu Pawan kasih catatan. Setelah Pawan beri nilai, itu Pawan beri catatan menggunakan huruf tegak bersambung. Itu pasti selalu Pawan ingatkan, gitu ya, biar anak-anak tidak lupa dengan huruf tegak bersambung, gitu. Oke, cukup untuk pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari ini anak-anak bisa paham, bisa mengerti. Kalau misalnya ada yang belum dipahami, boleh chat ke Pak Wayan atau buat komentar di Teams ya, bisa posting komentarnya di sana. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ditulis di Teams. Nanti akan Pawan jawab selagi Pawan buka. Kalau misalnya Pawan ada waktu kesempatan, pasti Pawan akan balas. Gitu ya anak-anak ya. Oke, Pawan akhiri untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak selalu sehat, jaga kesehatan ya, makan yang banyak, dan salam sehat untuk keluarga kalian di rumah. Terima kasih.